Tak terasa kita sudah mau masuk di dalam minggu-minggu menjelang Paskah. God pleasing sacrifice, suatu korban yang menyenangkan hati Tuhan, itu yang harus kita berikan kepadanya. Hari ini kita mau lihat, kita mau belajar dari apa yang ada di dalam firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dari kitab Matius 26. Matius 26. Saya akan membacanya. Saudara perhatikan dengan baik, ya. Matius 26 dari ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikirannya mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Sampai di sini dulu, baru nanti akan saya lanjutkan yang lain. Yesus setelah selesai pengajarannya, ia berkata kepada murid-muridnya bahwa 2 hari lagi akan ada perayaan Paskah. Nah, pada saat akan perayaan Paskah itu berarti dia katakan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada saat Paskah itu Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Dan memang pada saat itu juga para imam-imam itu mulai berkumpul, merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus, untuk membunuh Yesus. Kemudian Yesus datang ke rumah seorang yang bernama Simon, yang dikatakan Simon si kusta. Mungkin dulu pernah dia mengalami kusta, kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan dia mengundang Yesus datang ke situ bersama dengan murid-muridnya untuk makan. Pada saat itu datang seorang perempuan. Nah, inilah kali kedua Yesus diurapi. Yang pertama minggu lalu saya sampaikan ketika Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Tetapi kali ini Yesus diurapi oleh Maria, adik dari Marta dan Lazarus, saudara dari Marta dan Lazarus. Yang minggu lalu yang saya sampaikan,
oleh seorang perempuan berdosa, tidak disebutkan namanya. Kali ini yang mengurapi Yesus adalah Maria, yang pernah Tuhan Yesus datang ke rumah Marta, dan Maria ini duduk diam di bawah kakinya. Ya, saudara masih ingat ceritanya pasti ya. Yang terus menerus mendengarkan suara Tuhan, yang dikomplain sama kakaknya yang bernama Marta, untuk membantu dia. Marta iri kepada Maria, sedangkan Maria telah mendapatkan satu yang luar biasa. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan di bawah kaki Tuhan Yesus, dia mendengarkan curhatnya Tuhan Yesus. Dia tahu kapan Tuhan Yesus akan diserahkan, kapan Tuhan Yesus harus disalibkan, dibunuh. Karena Tuhan Yesus sudah menceritakannya. Maka ketika selesai pengajaran semua dan menjelang 2 hari Paskah, ketika dia berada di rumah Simon si Kusta, Maria ini datang karena dia tahu dia harus mempersembahkan suatu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Suatu korban yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan, oh aku suka ini hadiahnya, aku suka ini aroma wangi parfumnya, aku suka. Bukan. Sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan butuhkan. Itu adalah korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Saudara, bagi saudara sendiri, pernahkah saudara menerima suatu pemberian dari seseorang, ya, yang mana pemberian itu adalah pemberian yang pertama, engkau menerima dari si A mendapat pemberian, memberikan sesuatu kepada saudara. Tapi ketika engkau sudah membukanya pemberian tersebut, ternyata pemberian itu kamu sudah punya, kamu sudah memilikinya. Aku gak butuh lagi. Kali-kali kayak gitu kali. Sudah gak butuh ini, ternyata tidak kau butuhkan. Tapi bila suatu saat ketika engkau sangat membutuhkan sesuatu, dan itu ada di dalam mimpimu, ada di dalam hatimu, keinginanmu, aku kepingin punya ini, aku kepingin makan ini, atau aku kepingin merasakan ini, atau aku kepingin memiliki ini sesuatu. Tiba-tiba ada seorang yang memberikan bingkisan hadiah kepada saudara. Dan ketika saudara membukanya, saudara langsung pingsan. Karena ini ternyata ini yang aku butuhkan, ini ternyata yang ini yang aku maui. Begitu sukacitanya hatimu. Betul? Pernah alami? Pemberian yang seperti itulah yang menyenangkan bagi Tuhan. Bukan yang aku senang, aku memang koleksi ini, aku suka. Tetapi yang penting adalah ketika Yesus mendapatkan suatu pengorbanan dari Marta. Bukan saja dia suka harum parfumnya, tapi dia sangat membutuhkan minyak pengurapan itu untuk keperluannya dia mengorbankan dirinya untuk umat manusia. Bisa ngerti saudara? Yesus membutuhkan Maria untuk mengurapi dia. Yesus membutuhkan seorang perempuan berdosa untuk mengurapi dia. Sekali. Kemudian Yesus membutuhkan seorang Maria yang taat, yang mendengar firman-Nya untuk mengurapi dia. Supaya ketika dia diurapinya oleh minyak tersebut, sekujur tubuhnya dipersiapkan untuk apa? Dikorbankan untuk kepada siapa? Yesus mengorbankan tubuhnya kepada siapa? Bapa di surga. Dan ketika dia harus mengorbankan untuk Bapa yang di surga, itu suatu korban yang harus harum. Dan dia membutuhkan dari seorang yang berdosa. Karena dia korbankan dirinya untuk menebus orang yang berdosa. Dia harus membutuhkan pengurapan dari orang yang berdosa, karena dia mau menyerahkan tubuhnya untuk menebus orang yang berdosa. Dia harus menerima pengurapan dari orang yang benar, yang terus mendengar firman-Nya, yang terus menerus taat mendengar, karena dia melakukannya, karena dia taat kepada Bapanya. Yesus sangat membutuhkan ini. Dari sekian belas muridnya, 12 muridnya tidak ada yang paham tentang hal ini.
Hanya 2 perempuan ini, 1 orang berdosa dan 1 Maria yang terus-menerus dengar firman-Nya. Padahal murid-muridnya itu mengikuti dia terus, pengajaran dia terus, tetapi tidak bisa mengerti isi hati kebutuhan daripada Yesus Kristus. Sampai ketika Maria datang pada saat Yesus ada di rumah Simon si kusta, dan Maria membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal. Di kitab yang lain tertulis sekitar 300 dinar. Itu adalah gaji setahun, saudara, pada saat itu. Dibelikan itu enggak besar ya, cuma sekitar sekian, kecil. Ya, mahal sekali karena isinya itu adalah yang asli, yang intinya. Ya. Bukan yang sudah dicampur dengan alkohol, tapi benihnya yang asli, minyak itu yang dituangkan, bahkan dipecahkan, dituangkan di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara, kalau tiba-tiba saudara duduk makan, kemudian ada orang yang siram air di kepalamu, marah nggak Pak Kris? Tanpa berbicara babi bu atau apa, permisi Pak, saya ini nggak. Maria tidak berkata-kata, dia langsung datang dan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal, dan minyak itu dicurahkan di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Nah, seharusnya yang marah siapa? Yesus kan? Tetapi yang marah itu, yang komplain adalah murid-muridnya. Buat apa pemborosan ini? Buat apa ini minyak yang mahal ini dituang di atas kepala Yesus? Buat apa? Untuk apa? Kenapa dilakukan hal ini? Apa gunanya? Bukankah minyak itu bisa dijual dan harganya uangnya itu bisa diberikan kepada orang miskin? Banyak semua bicara seperti itu, mulai berpikir materi. Itu berapa tuh harganya tuh? Dituang digituin aja di atas kepala, tidak ada gunanya. Nah, sampai melihat hal tersebut pun bagi mereka semua tidak ada gunanya. Itu Maria menuangkan minyak di atas kepala Tuhan Yesus. Ya. Bahkan mereka berkata, lebih baik dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Karena dia baru saja mereka mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus di pasal yang sebelumnya, yaitu ketika Tuhan berkata, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi pakaian. Tuhan mengajarkan hal demikian untuk saling mengasihi. Mereka tangkap itu semua hanya secara pikiran mereka. Kemudian ketika melihat seorang perempuan melayani Yesus, mengorbankan sesuatu yang untuk kepentingan Yesus, mereka mulai otaknya berpikir, hitung-hitungannya mulai pikir. Tadi kan kemarin kan Yesus katakan untuk menolong orang lain. Kenapa itu parfum tidak dijual untuk nolong orang, untuk orang miskin? Dan Yesus mengetahui pikiran mereka. Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Maria melakukan sesuatu untuk Yesus saja. Dengan dia menuangkan minyak yang mahal itu untuk kebutuhan Yesus. Untuk Yesus, penguburan Yesus. Dan Tuhan katakan, karena orang-orang miskin di ayat yang 11, pasal 26 ayat 11. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama kamu. Orang miskin selalu ada, kalau engkau mau nolong mereka, kamu masih bisa. Tapi Yesus katakan, aku tidak selamanya ada bersama kamu, karena Yesus harus mati. Yesus harus mati, disalibkan. Mereka tidak paham itu, padahal Yesus seringkali berkata hal itu kepada mereka semua, tetap mereka tidak paham. Ke-12 murid Yesus yang terus mengikutinya
Sudah diberitakan tentang kematian Tuhan Yesus, pemberitaan semuanya sudah diberitakan. Ini adalah pemberitaan yang keempat. Mereka sudah diberitakan tapi mereka tidak bisa mengerti tentang hal tersebut. Hanya seorang Maria yang bisa mengerti. Dan ketika Maria melakukan itu, dikecam, diolok-olok, dikata-katain, dan bahkan ada di kitab yang lain dikatakan dimarahi. Dan Tuhan katakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ayat 12. Mereka gak paham. Tapi Maria tahu. Karena pada saat nanti Yesus sudah disalibkan, tidak ada waktu untuk memberikan pengurapan itu. Nah, saatnya adalah 2 hari sebelum Paskah. Itu semua harus dipersiapkan supaya pada saat dikorbankan menjadi suatu pengorbanan yang harum di hadapan Tuhan. Aku berkata kepadamu di ayat 13, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini, Maria ini, akan disebut juga untuk mengingat dia. Ketika semua Injil memberitakan tentang keselamatan, seharusnya Maria ini diberitakan. Karena yang dilakukan Maria adalah persiapan Yesus Kristus untuk melakukan tugas karya keselamatan daripada Tuhan Allah Bapa untuk pada manusia. Penting. Korban yang dilakukan Maria ini penting untuk Yesus. Penting untuk Yesus, penting untuk Maria. Penting untuk Yesus, manfaatnya untuk Maria. Dia pun mengalaminya. Ketika dia menyerahkan harga yang mahal itu, korban yang dia tabung sekian lama untuk beli itu parfum, bukan untuk dirinya dia sendiri, tapi untuk Yesus. Dan dituangkan langsung dari kepala begitu. Bagaimana itu memang mungkin kalau secara saudara lihat, saudara bisa katakan ini pemborosan, benar kan? Saudara bisa sepaham kan dengan murid-murid yang lain, saudara bisa katakan iya dong pemborosan ini. Coba mana ada sih seorang di sini yang memakai parfum yang suatu botol dituangin di kepala gitu? Kan nggak ada. Ya kan, nggak mungkin kan, ladies, ya kan? Pasti disemprot dengan secara hematnya, begitu kan? Ya, karena mahal. Betul kata yang murid-murid ini pemborosan kan, benar kan? Seperti itu kan? Nah, tetapi kata Yesus, dia ini untuk kepentinganku, untuk persiapanku. Kalian tidak memperdulikan kebutuhanku. Perempuan ini, Maria ini memperdulikan kebutuhanku. Yang kalian pentingkan adalah kebutuhan kalian sendiri. Yang mau kalian korbankan atau kalian minta orang lain itu berkorban untuk diri kalian sendiri. Sedangkan Maria, dia mengorbankan untuk kepentinganku, untuk kebutuhanku. Setelah Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah salah satu dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada para imam-imam yang tadi sudah mulai berkumpul mengadakan suatu persekongkolan. Dan dia berkata, apa yang kau berikan kepadaku kalau aku mengorbankan dia? Kalau aku memberikan dia, Yesus. Apa yang kau berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepadamu? Lalu mereka katakan 30 uang perak. Nah, dia cari uang, jual Yesus untuk cari uang. Betapa banyaknya sekarang orang menjual Yesus untuk cari uang. Sedangkan Maria menjual hartanya untuk berikan kepada Yesus untuk kebutuhan Yesus. Tapi murid-muridnya menjual Yesus untuk mendapatkan uang 30 perak. 30 perak itu cuman gaji sebulan. Kalau 300 dinar itu gaji setahun. Ini lihat,
God pleasing sacrifice-nya sangat berbeda. 12 murid yang selalu mengikuti Yesus tidak mengerti tentang kebutuhan Yesus. Tidak tahu. Hanya melihatnya secara materi, melihatnya secara daging. Tapi Maria, dia mendengarkan firman Tuhan terus menerus. Dan dia tahu kebutuhan daripada Yesus. Dia korbankan untuk kepentingan Yesus. Tapi murid ini mengorbankan Yesus untuk kepentingannya dia. Mana yang menyukakan Tuhan? Kira-kira menurut saudara, korban yang mana yang menyukakan Tuhan? Nah, saudara, kita belajar dari kedua yang dilakukan dua orang ini, berurutan waktunya. Saudara mau yang mana? Saudara mau mengkorbankan apa yang ada padamu, termasuk dirimu, untuk Tuhan Yesus? Atau kau mengorbankan Tuhan Yesus untuk dirimu? Mana kira-kira yang saudara mau? Tentunya yang dilakukan Yudas ini adalah tidak menyenangkan, tidak menyukakan bagi Tuhan. Padahal dia mengecam apa yang dilakukan Maria. Marahin itu Maria. Tapi dia melakukan sesuatu mengkhianati daripada Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita mengorbankan sesuatu. Kayaknya untuk Tuhan, tapi ternyata itu mengkhianati Tuhan. Hati-hati saudara. Pengorbanan atau apa yang kau serahkan, kamu merasa kamu sudah menyerahkan segalanya, memberikan. Tapi ternyata itu mengkhianati Tuhan. Bukan menyukakan Tuhan. Bukan membuat Tuhan bersuka cita, tapi membuat Tuhan berduka cita. Sama-sama korban, sama-sama menyerahkan. Maria menyerahkan dirinya, menyerahkan hartanya. Yudas menyerahkan sang pemberi berkat itu. Walaupun memang sesuai dengan kitab yang tercatat. Kita baca selanjutnya. Di ayat yang ke-17. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Nah saudara, Tuhan Yesus tahu. Tadi yang suka komplain kepada seorang yang memberikan korban minyak wangi yang harum ini kepada Yesus untuk persiapan penguburan Yesus, yang sepertinya sok rohani banget, sepertinya begitu care banget akan manusia, sepertinya sangat peduli banget dengan orang lain, bisa dijual untuk orang lain tuh, bisa dibagi-bagikan ke orang miskin, kayaknya rohani banget. Ternyata bukan rohani, tapi ya. Kemudian Tuhan katakan, "Dari kalian ini semua ada yang akan menyerahkan aku." Siapa Tuhan?
Siapa Tuhan? Bukan aku ya. Bukan aku ya. Itu semua langsung. Ladies sudah mulai. Bukan aku ya bu, bukan saya ya bu, bukan saya ya, bukan saya ya. Semua biasanya ladies suka gitu. Bukan saya kan, bukan saya kan. Kepoh kan sendiri, jadi cari-cari tahu seperti itu kan. Semua udah bingung. Dan Tuhan katakan yang bersama-sama mencelupkan roti di pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Tapi Yesus juga ngomong, memang anak manusia akan pergi, akan mengalami hal tersebut. Sudah tertulis dengan seperti bahwa dia akan diserahkan, dibunuh, ya. Tetapi Tuhan katakan, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Jadi Yudas ini memang sudah ditentukan untuk menjadi pengkhianat daripada Yesus Kristus. Tapi tetap Tuhan katakan, celakalah orang yang menyerahkan, celakalah orang yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Ya. Memang dia sudah ditentukan untuk binasa, tapi celaka. Ya. Dan orang tersebut pun tidak menyadarinya, malah berkata, bukan aku kan. Dia dengan santainya, padahal dia barusan berkata kepada para imam, kalau aku menyerahkan dia, kalau aku mengorbankan dia, gue dapat apa? Dapat berapa? 30 keping perak. Tapi dia mulai berkata, bukan aku kan Tuhan, bukan aku kan Rabi. Sebelumnya pada saat Yesus berkata demikian, di dalam hatinya itu dia sudah tahu, sadar, oh itu aku. Karena dia barusan berbicara kepada imam-imam. Berapa duitnya kalau aku kasih dia ke kamu? Berapa dapat aku kalau aku korbankan dia ke kamu? Udah tahu. Ketika Yesus berkata dengan semuanya kepada para murid itu, dia sudah dalam hatinya sudah mulai dok. Ini aku. Tapi dia bertahan. Siapa tahu Ibu Redia bicara, siapa tahu Pak Kris bicara, siapa tahu ini dulu. Aku udah terakhir baru. Kok semua ini? Berarti bukan aku kan, gitu kan? Bukan aku kan? Oh, siapa tahu seperti itu. Ada orang lain yang lebih mengatakan. Tapi Yesus katakan yang terakhir, kamu sudah mengatakannya. Korban yang diberikan oleh Maria untuk kepentingan Yesus. Tapi yang dilakukan Yudas memang tertulis, Tuhan katakan anak manusia harus diserahkan. Tapi itu bukan untuk kepentingan anak manusia, itu untuk kepentingan siapa? Manusia itu sendiri. Apa? Kedagingan daripada Yudas itu sendiri. Maka dikatakan celaka. Jadi saudara, kita belajar dari sini. Loh kok bisa? Yudas kan memang sudah tertulis bahwa dia akan dibinasa dan dia yang menyerahkan. Tapi kenapa juga dikatakan demikian, celaka orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Lebih baik gak usah hidup. Loh, dia memang minta untuk dilahirkan sebagai pengkhianat. Ada yang masih terus komplain begitu mungkin. Tetapi di dalam hatinya dia, pada saat dia tahu apa yang dia lakukan kepada Yesus, yang dia korbankan pada Yesus, ketika Yesus menyampaikan hal tersebut, itu dia sudah tahu. Aku itu tadi barusan. Karena aku barusan pergi menemui imam besar, imam-imam itu. Dan aku bertanya berapa yang aku dapat. Dia tahu. Ya. Seharusnya pada saat itu dia bisa bertobat. Betul? Ya. Paling tidak dia bisa bertobat. Ya. Tapi memang sudah tertulis. Nah, saudara, kalau kita bersyukur, saudara, tertulis untuk diberkati, untuk diselamatkan, amin. Bukan untuk dibinasakan. Bahkan Alkitab berkata, sejak di dalam kandungan ibumu, engkau sudah dipilih, amin, untuk diselamatkan. Karena itu perlu apa? Mengucap syukur. Karena itu perlu apa? Mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan Yesus. Hanya untuk kepentingan Tuhan Yesus. Jangan kau curi untuk kepentinganmu. Jangan kau ambil untuk kepentinganmu. Tapi semua yang kau korbankan itu hanya untuk kepentingan Tuhan Yesus saja. Amin.
Dan ketika kita melakukannya, maka kita mendapat berkat tersebut. Ya, kita mendapat berkat tersebut. Saya mau lanjutkan di ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini. Inilah tubuhku. Nah, itu mereka mengalami pertama kali, saudara. Ketika sebelum-sebelumnya, Yesus selalu kalau makan dia mengucap berkat, mengucap syukur. Tapi dia tidak pernah berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku. Dia belum menyampaikan seperti ini. Dia mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sama seperti dia menerima 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur kepada Bapa dan memecah-mecahkannya. Tapi ketika dia menyuruh murid-muridnya membagi, dia tidak berkata, inilah tubuhku. Belum. Tapi hanya pada malam itu, pada perjamuan itulah, mulai ditetapkan suatu cara perjamuan malam yang sebenarnya. Dengan dia mengucap syukur, dia memecahkan roti, dan dia membagikan, dan mereka berkata kepada muridnya, ambillah, inilah tubuhku. Mereka mendapatkan berkat. Kemudian sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi dari hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Pada malam itu Yesus terakhir minum, karena memang setelah itu ia tidak minum lagi anggur, ya, sampai nanti kita ada di perjamuan kawin anak domba. Disitulah perjamuan malam yang kekal selama-lamanya. Amin. Darah, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pada malam hari itu Tuhan mengadakan suatu perjamuan malam, ya, yang terkenal dengan The Last Supper, ya, bersama dengan para murid-muridnya dan pengkhianatnya. Ya. Di suatu perjamuan makan, ada murid-muridnya dan ada pengkhianatnya. Ya, dia makan bersama. Ya. Yang mau menyerahkan itu ada di situ juga. Ya. Diajak makan juga. Nyelupin sama, makan roti yang sama, minum cawan yang sama. Artinya seharusnya Yudas bisa bertobat. Amin. Karena Tuhan memberikan, inilah tubuhku kepada semua ke-12 murid itu. Dan ini adalah darah perjanjianku. Ya kan? Tetapi yang terjadi, kita belum membahasnya nanti, ya, itu tidak diambil oleh Yudas. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita saat ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Yang menyenangkan bagi Tuhan itu bukan hanya sekedar, oh Tuhan senang, harum begini, tapi betul-betul yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Ya, seperti Maria memberikan suatu kebutuhan bagi Tuhan. Ada juga saya pernah membaca omongan orang, kan Yudas juga menolong Tuhan Yesus. Ini ada yang saya membaca ini komentarnya orang. Kalau nggak ada Yudas, Tuhan Yesus nggak diserahin, nggak dikhianatin. Ada yang komentar demikian. Bukankah Yudas juga menolong Tuhan Yesus? Tidak, tidak demikian yang dikatakan oleh firman Tuhan, tidak sama dengan menolong seperti ini. Menyerahkan artinya mengkhianat.
Dan dia sudah dikategorikan sebagai pembelot, pengkhianat, pemberontak. Nah, kita mau di dalam kita perjamuan dengan Yesus setiap hari, bergaul, memiliki hubungan intim, fellowship with the Holy Spirit setiap hari. Itu ada yang kita berikan, kita menerima setiap hari. Kita makan roti yaitu tubuhnya, dan minum cawan itu yaitu darahnya. Nanti kita akan perjamuan, saudara menerima itu. Lalu apa yang kau berikan kepada Tuhan? Engkau sudah menerima tubuhnya dan darahnya. Lalu apa yang kau berikan kepadanya? Ini harus ada yang kau berikan. Harus ada suatu korban yang kau berikan. Yesus sudah korban untuk kita. Apa yang kau korbankan untuk dia? Yang menyenangkan dia dan yang dibutuhkan oleh Yesus Kristus. Amin. Ada waktu minggu-minggu menjelang Paskah nanti Jumat Agung. Saudara, kita ada waktu di mana kita ini merenung, bisa mengingat perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus sampai hari ini. Kita sudah menerima apa dari Tuhan dan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Itu kita bisa merenungkannya. Sehingga ketika nanti kita merayakan, memperingati Jumat Agung dan Paskah, betul-betul saudara mengalami makna daripada Jumat Agung dan Paskah tersebut. Bukan hanya suatu ritual yang mereka lakukan, bangsa Israel ini. Paskah mereka lakukan ritual-ritual ini dari zaman Musa. Tapi mereka perayaan itu hanya sekedar ritual. Memang pada saat itu belum terjadi yang the real one, yaitu Yesus, belum. Makanya ketika mereka merayakan itu hanya sekedar celebrate, begitu saja. Dan bahkan sampai hari ini pun ada beberapa yang merayakan hanya sekedar untuk itu saja. Mereka belum merayakan yang sesungguhnya, yaitu tentang korban daripada Yesus Kristus. Paskah, anak domba Paskah yang sesungguhnya, Yesus Kristus, mereka tidak menerimanya. Mereka belum merayakan hal tersebut. Tapi kita bersyukur. Kita yang jauh dari Israel, hari ini, besok, minggu depan, kita merayakan Paskah yang sesungguhnya. Amin. Mereka tinggal di sana. Tapi mereka merayakan hanya simbolik. Dari zaman Musa, mereka sudah diperingati, rayakan suatu perayaan tentang Paskah. Tapi itu sampai mereka menjadi simbolik aja. Bahwa Paskah itu adalah Passover, di mana diselamatkan, di mana dilalukan. Tapi itu hanya menjadi simbolik. Karena mereka mengorbankannya juga dengan simbolik. Pengorbanan yang mereka berikan semuanya, burung, domba, semuanya itu hanya simbolik saja. Hidup mereka hanya simbolik. Tapi saudara dan saya hari ini, berapa banyak yang ada di menara, berapa lama kita melayani Tuhan, berapa lama kita terima Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu bukan simbolik, saudara. Bukan hanya simbol kau diselamatkan, tidak. Tapi kau benar-benar menerima keselamatan itu. Amin. Mereka sampai hari ini hidupnya dengan simbol. Belum menerima keselamatan itu karena mereka menolak anak domba Paskah yang sesungguhnya. Amin. Kita yang jauh, kita bisa menerimanya. Hari ini kita bisa beribadah dengan sederhana, dengan hati yang bersyukur, mengucap syukur, menyembah. Enggak main-main, enggak simbolik. Ini the real one. Sungguh-sungguh ini saudara, bahwa engkau sudah diselamatkan sungguh. Oleh karena itu baiklah kita memberikan korban yang sungguh kepada Tuhan. Jangan main-main lagi. Jangan korban yang hanya sekedar simbolik aja, tidak. Tapi biarlah kita juga mempersembahkan korban yang sungguh kepada Yesus. Yesus sudah bukan simbolik lagi. Dia adalah Juru Selamat dan sudah menyelamatkan kita. Maka kita harus menyerahkan hidup kita sebagai korban yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Amin. Ya. Kasihan mereka yang hidup di sana. Sebagian besar
Mereka hidupnya hanya ritual, simbolik. Sampai hari ini, sampai nanti sama-sama. Memang pasca antara Maret dan April, sama-sama di bulan Nisan. Tapi mereka hanya simbolik. Tapi kita sudah done. Yesus sudah genap, Yesus sudah melaksanakannya, amin. Tinggal sekarang kita menantikan kedatangan Dia yang kedua kalinya, amin. Kita tetap harus memberikan apa? Sacrifice, God pleasing sacrifice. Hidup kita adalah God pleasing sacrifice. Hidup kita adalah yang harus kita persembahkan kepada Dia, menjadi korban yang harum dan menyenangkan dan dibutuhkan oleh Tuhan. Saudara, banyak orang yang memberikan persembahan kepada Tuhan loh. Bukan hanya saudara dan saya. Tapi saudara harus bisa mencuri. Maksud saya bukan mencuri kayak gimana ya, jangan salah paham ya. Banyak orang di seluruh dunia memberikan hadiah persembahan kepada Tuhan. Tapi yang harus kau persembahan harus betul-betul muncul lebih dari yang lain. Sehingga Tuhan Allah Bapa Yesus itu langsung tertarik melihat ada seorang anak di sini. Ada seorang kekasihnya di sini. Yang betul-betul menarik perhatiannya Dia karena Dia suka, aku butuh ini. Nah ini akhir zaman, waktunya sudah dekat. The hour has come. Mari kita hidupnya penuh dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan lagi simbolik, bukan hanya sekedar ritual ibadah. Aku sudah mengadakan ibadah sampai saya lihat Pak Kris ibadah satu hari ini 3 kali. Kalau bisa 4, 5 atau 6 kali ya, 7 ya. Tapi saya harap itu bukan hanya sekedar ritual atau mempersembahkan itu. Tapi more than that, lebih dari itu adalah hidup yang hidup. Jangan hidup yang mati, tapi hidup yang hidup. Yaitu persembahan yang hidup, yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Ayo mari semuanya, saya mengundang kepada setiap semua saudara yang hadir di sini. Dan kepada yang di rumah juga. Korbankan hidupmu untuk Tuhan Yesus. Amin. Jangan minta orang lain berkorban untuk kita. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Kita harus berkorban untuk Tuhan dan untuk orang lain. Amin. Kita tunggu orang lain korban untuk kita. Sedangkan Yesus sudah korban untuk kita. Dia menanti kita berkorban untuk Dia, untuk orang lain. Memang korban yang kita berikan kepada Tuhan gak sebanding dengan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita paling tidak bisa mencintai Dia dengan tulus, memberikan segalanya seperti Maria ini. Ya. Yang dia terima dari Yesus, keselamatan itu luar biasa. Dia cuma memberikan buli-buli segini kecil, gak ada artinya. Tapi itu sangat berarti buat Yesus karena dibutuhkan oleh Yesus. Amin. Bukan nilainya, tapi apakah korbanmu dibutuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah benar Yesus membutuhkannya? Saudara, saya sedih melihat apa yang keluar di media segala macam, firman-firman yang itu kayaknya ya sedih. Kadang-kadang melihat orang banyak sekali beribadah seperti itu, tapi isi firmannya hanya begitu-begitu saja. Saya sedihnya kenapa? Karena Roh Kudus berkata kepada saya, bukan itu yang aku mau untuk disampaikan kepada jemaatku. Bukan itu yang aku mau supaya jemaatku mendengar tentang aku. Tapi itu saja yang diberikan, cetek-cetek seperti itu saja yang diberikan. Banyak orang siarkan berita firman Tuhan. Banyak orang bisa menyampaikan firman Tuhan. Banyak sekali. Tapi apakah benar itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Itu yang penting. Apakah benar itu yang Tuhan inginkan, Tuhan butuhkan untuk disampaikan di akhir zaman ini? Itu yang penting. Kebutuhan Tuhan tentang akhir zaman ini apa? Kebutuhan Tuhan untuk manusia, umatnya di bumi ini mendengar firman-Nya di akhir zaman ini apa? Itu yang harus didengarkan dari Dia dan kita sebagai hamba Tuhan menyampaikannya.
Bukan sekarang kebutuhan jemaat ini apa, itu yang kita berikan sebagai hamba Tuhan. Nggak bisa. Banyak sekali pendeta-pendeta, gembala-gembala sidang menyampaikan firman sesuai dengan kebutuhan dari jemaat. Tidak sesuai dengan kebutuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sama saja. Suatu pemberian yang tidak berguna bagi Tuhan. Mari, apa yang Tuhan butuhkan? Bertanya setiap hari. Saya mau bagikan kepada saudara, bertanyalah setiap hari kepada Tuhan. Tuhan, bukan berkata Tuhan ini kebutuhanku, ini listku ya Tuhan. Ada nomor 1 sampai 100, sampai berapa banyak sekali listnya ya kebutuhannya. Setiap hari menyodorkan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi biarlah kita setiap hari bertanya, Tuhan, apa yang kau butuhkan daripada aku? Tuhan, kebutuhanmu apa yang bisa aku penuhi? Tuhan, engkau membutuhkan apa? Tuhan, engkau mau aku melakukan apa? Itu yang harus kita ubah dalam kehidupan kita, saudara. Seperti Maria, dia tahu Yesus butuh pengurapan. Itu dia lakukan. Mari kita bergaul dengan Tuhan Yesus Kristus, bergaul dengan Roh Kudus dan bertanya setiap hari, Tuhan butuh apa hari ini? Tuhan mau makan apa hari ini? Tuhan mau mendengarkan lagu apa hari ini? Tuhan mau disukakan apa hari ini? Tuhan mau minum apa hari ini? Tuhan mau melakukan apa hari ini? Setiap hari kita harus melakukan itu, saudara. Bertanya kepada Dia. Korbankan segala sesuatu untuk kesenangan Dia. Hanya untuk kesenangan Dia. Amin. Jangan korbankan Dia untuk kesenanganmu. Seperti Yudas. Ya. Ini akan saya lanjutkan nanti kapan kalau ada waktu. Tetapi saya mau bawa di satu ini dulu. Di ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ketika mereka semua setelah perjamuan malam, Yesus menyampaikan bahwa inilah tubuhku, makanlah dan minumlah cawan ini, karena ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kemudian Yesus memimpin puji-pujian. Karena Yesus sebagai worship leader, Dia memimpin suatu puji-pujian, penyembahan. Ibadah itu, makan malam terakhir itu ditutup dengan suatu puji-pujian. Yang mana di dalam puji-pujian itu adalah isinya adalah mengagungkan Tuhan Allah Bapa. Dan puji-pujian itu juga menyenangkan Tuhan Allah Bapa. Ya. Saya mau tutup juga dengan apa yang Tuhan Yesus pujikan di sini. Ya. Kita buka dalam Mazmur 113. Dan nanti pada hari Jumat Agung dan Paskah kita akan membacakannya. Karena inilah yang dinyanyikan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat makan malam itu. Yaitu dari Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Itu suatu lagu yang dinaikkan oleh Tuhan, suatu pujian, praise yang Dia persembahkan untuk Tuhan. Saya minta saudara kita mau membaca bersama. Saya undang saudara bangkit berdiri. Karena banyak kali ini ya, kita mulai dari 113 sampai 115. Bisa tahan? Jadi pada saat itu, saudara perhatikan, Yesus Kristus menyanyikan, mengajak murid-muridnya suatu psalm, menyanyikan puji-pujian. Yaitu terdapat di dalam Mazmur 113 sampai 118. Itu adalah Mazmur yang selalu dinaikkan ketika perayaan, dan itu dia perayaan Paskah. Maka dia menyanyikan, ini kita membaca. Karena kita tidak bisa menyanyikannya. Karena dia menyanyikannya dengan irama apa itu?
Ya, seperti itu dia melakukan, ya. Ya, tapi kita tidak bisa, kita membacakannya dari Mazmur 113. Pelan-pelan ya. Mari. Tolong layar multimedia bisa cepat mengikutinya. 1, 2, 3. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Katakan haleluya. Nah, ketika betul-betul berkata haleluya itu dengan sorak, ya, selalu dengan sorak, hail, haleluya. Ya, ketika kalau mereka membaca ini di kitab ini, yang membaca berkata haleluya disambut dengan semua haleluya. Nah, itu dia bersaut-sautan dengan para muridnya. 114. Mazmur 114. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Mazmur 115. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah yang beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati
memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita yang akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Masih bisa? Supaya sudah tahu apa arti dari ini semua. Mazmur 116. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini tertindas. Aku ini berkata dalam kebingungan. Semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan aku akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan.
Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkatimu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Saudara merasakan ini adalah lagu yang dinyanyikan Tuhan Yesus. Pada malam Dia akan diserahkan. Dia menyanyikan suatu nyanyian kemenangan. Saudara tahu ini lagu kemenangan. Dan kita harus juga, sekalipun kita mengalami kesesakan, tapi hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Biar kita mau bersorak-sorai, bersukacita, karena kita sudah menerima keselamatan yang bukan simbolik lagi. Keselamatan yang sesungguhnya. Praise the Lord.